Ni hao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Edumacha Private Course, Be Better with Us. Umi, jadi tema hari ini adalah bincang-bincang santai, yaitu sistem pendidikan di China. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh junior saya yang saat ini juga menempuh pendidikan di China. 大家好，我叫大米。 Oke, jadi sistem belajar di China itu sebenarnya hampir sama dengan di Indonesia. Cuman beberapa perbedaannya adalah yang paling signifikan itu adalah waktu belajarnya lebih panjang ya di China. Misalnya kalau di sini tuh kita belajarnya cuman misalnya kurang dari 8 jam, tapi kalau di China itu kita belajar lebih dari 8 jam. Jadi kemudian di China juga ada yang namanya sistem belajar mandiri. Jadi setelah misalnya di sekolah selesai kelasnya, kita tuh ada kelas pilihan, bisa belajar mandiri dengan gurunya, atau bisa juga belajar di rumah gitu. Tapi ada namanya sistem belajar mandiri, bisa di sekolah, bisa juga dilanjutkan di rumah gitu. Nah, kalau misalnya di perguruan universitas gitu kan, di perguruan tinggi universitas, nah jadi dorm itu, asrama itu gunanya hanya untuk tidur. Jadi beberapa, kalau misalnya mahasiswa lokal China itu, dia benar-benar setelah misalnya kelas selesai, dia ke perpustakaan dan dia belajar sampai jam 10 malam. Benar-benar perpustakaannya sampai tutup. Nah, oke, jadi suasana belajar yang ditawarkan, kemudian fasilitas dan lain sebagainya itu kan sangat nyaman. Nah, saya mau lihat nih dari, maksudnya saya mendengar dari sudut pandang dari kampus lain nih, dan kamu sendiri gimana? Kalau suasana belajar sendiri di kampus aku ya, itu tuh biasanya startnya mulai, kan rata-rata di sekolah China itu startnya mulai dari jam 8 kan ya? Ya, betul. Terus aku tuh startnya dari jam 8.50 kalau dari kampusku sendiri, dan berakhir biasanya sampai jam 11 minimal jam 11 siang. Iya, dan betul. maksimal tuh jam 12 siang. Iya. Biasanya per kelas itu ada kayak 4 jam, 4 jaman gitu. Iya, Dan aman juga. habis itu istirahat siang, makan siang. Biasanya kalau masih ada kelas, itu tuh dari kelas siang mulai dari jam 2 Iya. sampai jam 5, jam Iya. 4.30. Dan ada kelas malam juga biasanya. Kelas Iya. malam itu dari jam 7 sampai jam 9.30. Wow, jadi benar-benar padat ya kalau misalnya Iya. dalam satu hari itu kita punya 3 kelas gitu. Ya, benar. Heeh. Biasanya juga tuh dalam satu semester itu ada kayak minimal 4 kelas, maksimal 10 sampai 12 kelas. Biasanya kalau Wow. udah sampai segitu tuh kelasnya, biasanya dalam 1 minggu tuh biasanya kelas sampai malam tuh ada 3 hari, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Iya, Dan jadi kemarin dalam satu minggu itu ya, Iya. ada 3 hari kelas malam. Iya, ada 3 hari kelas malam. Oke. Jadi setahu saya itu di China ya, kenapa sih maksudnya banyak student yang harus tidur siang? Kamu pernah dengar nggak sih di sini? Iya, Oke, benar banget. Dan biasanya tuh kalau di China kan, kalau di SMA-nya kan Iya. kan jam tidur siang tuh ada sekitar satu jaman nggak sih? Iya. 1 jam. Kalau pas di kuliahan, biasanya kan prosesnya itu 3 jaman. Tapi terhitungnya itu bukan 1 jam gitu. Jadi 1 jam itu kita belajarnya cuma 45 menit doang, 15 menit istirahat. Oke, jadi 15 menit setiap sesi istirahat. Bisa 15 menit. Dan itu pasti ada kayak loncengnya tuh, mereka pakai musik klasik. Dan itu ciri khas dari setiap kampus China. Dan pasti kalau loncengnya udah berbunyi pasti bahagia nih. Iya, istirahat itu tuh bisa tidur itu selama 15 menit. Dan WC gitu kan. Jadi totalnya itu total istirahat itu 45 menit. Betul. Ya, jadi kan 3 jaman kan, jadi di satu jam di setiap sesi itu 15 menit Betul. ya. Oke, next, selain dari tidur siang, apa sih yang unik gitu, yang beda dari biasanya gitu, yang menonjol dari pendidikan di China itu sendiri? Kalau yang paling menonjol dari pendidikan China tersendiri itu, menurut aku pribadi ya, mungkin lebih ke fasilitas kali ya. Oke. Fasilitas di sana lebih memadai dari, maksudnya kayak mendukung, support banget buat Iya. mahasiswanya itu untuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Apa itu mendukung banget sih menurut aku pribadi. Iya, jadi yang saya pernah baca juga ya di artikel bahwa memang pemerintah China itu benar-benar fokus
memfasilitasi pendidikan gitu di China. Nah, bukan hanya membebani sekolah atau kampus di sistem administrasi dan lain sebagainya yang begitu rumit gitu. Nah, sekolah atau kampus hanya dibebankan untuk benar-benar fokus mengajar gitu, bukan kayak tiga apa sih istilahnya, kayak pengajaran, kayak penelitian. Iya benar. Apalagi kalau iya. dan selain fasilitas itu biasanya kayak akses untuk buku itu tuh gampang banget didapetin di sana. Iya. Jadi kayak murah banget. Biasanya juga itu free dikasih sama sekolah. Ya, Jadi bukan hanya buku, tapi website Iya, untuk misalnya bisa untuk akses misalnya buku elektronik atau misalnya artikel jurnal, benar itu gratis semua ada di websitenya dia siapkan, dan kita cuma bisa akses secara free gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi durasi untuk pendidikan di China itu berapa sih untuk S1, S2, S3 itu? Itu sih beda. Itu tuh tergantung dari jurusan ya. Kalau untuk jurusan sosial atau kayak jurusan yang kalau kita misalnya dengan IPS ya, jurusan sana itu biasanya 5 tahunan, setahun bahasa, 4 tahun jurusan. Ya, untuk S1 ya? Ya, untuk S1 yang memang benar-benar belum ada HSK ya. Okay. Belum ada HSK. Dan kalau untuk kayak kedokteran itu tuh biasanya 7-6 tahunan. Okay. Dan kalau untuk S2 itu tuh tergantung durasinya masing-masing juga, ada yang 4-3 tahunan yang setahun itu ya pokoknya. Benar. Dan tapi biasanya ada juga program sekolah yang mungkin ada teman-teman pengen cepet selesainya ya, kayak 5 tahun kok lama banget kayak gitu kan ya. Itu ada kayak sistem sekolah 3+1 namanya. Jadi teman-teman menempuh cuma 4 tahun doang selama S1-nya. Jadi setahun bahasa, 3 tahun jurusan. Oh, bisa ya kayak gitu? Bisa. Oke. Gimana sih tips and triknya dari Tami sendiri untuk supaya bisa survive di China? Kan kita tahu notabene-nya China itu kan bukan negara yang kayak berbahasa Inggris atau iya benar. Sebenarnya sih untuk tugas sendiri ya, untuk bikin teman-teman kayak kayak kan selama setahun kita belajar bahasa nggak mungkin banget ya, itu nggak cukup banget untuk betul kan setahun itu nggak cukup. Untuk teman-teman biar bisa improve bahasanya, meningkatkan skill bahasanya segala macam, bertemanlah sama orang lokal agar mereka kayak bisa membantu kalian meningkatkan bahasa kalian, dan juga mungkin kalau nanti kan ada PR yang susah untuk gimana sih bikinnya, atau gimana sih kita kan bingung kan, kita kan kayaknya bisa tanya ke mereka. Dan biasanya kan kalau tugas itu biasanya bukan cuma perorangan juga kan, ada project apa, kelompok apa. Dan alangkah baiknya teman-teman membuka diri, mendekatkan diri ke teman-teman lokal. Kalau teman, maksudnya orang Cina lokal itu sendiri terbuka nggak sih untuk berteman dengan kita yang kita ini kan misalnya orang asing? Nah, iya. Seperti itu. Dari pengalaman aku sendiri ya, jujur untuk cari teman orang Cina itu susah banget. Iya. Karena mereka tuh kepribadian kayak individual banget, kayak nggak terlalu membuka diri ya, kayak apalagi ya di saat bahasa China kita masih belum lancar banget. Biasanya tuh mahasiswa di sana jarang banget ada yang bisa English gitu, bisa bahasa Inggris dengan lancar, atau mendasar pun itu kayak dasar banget tuh kadang malu-malu mereka ini. Jadi harus kita yang kalau bahasa kayak agresif gitu loh dekat mereka, mau nggak mau kita harus belajar gimana berteman sama mereka. Mungkin awal-awal bakal menghadapin kayak susah nih kayaknya aku nggak bisa dapat teman gini. Jangan membuka diri lah dan mulailah kayak menyapa di luar. Iya sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang paling penting sama monitor kelas ya. Iya mungkin juga teman-teman yang kepribadiannya introvert gitu kan, kayak aku malu nih menyapa gini. Setidaknya cari aja pengurus kelas setiap kalian bisa temenin agar informasi mengenai tugas, mengenai kelas, mengenai apapun itu bisa kalian dapatkan. Soalnya kalau teman-teman sendiri nggak berusaha, misalnya kayak nggak mendekatkan diri ke ketua kelas atau ke pengurus kelas, itu tuh pasti bakal ketinggalan banget. Ya kita nggak bisa dapat informasi apapun gitu. Karena kalau yang setahu saya kalau monitor
China itu dia yang seperti asisten dosen, jadi semua informasi ke dia. Even kamu bertanya sama teman-teman yang lain pasti disuruh bertanya kepada ya siapa monitor kelasmu, kamu harus nanya ke dia seperti itu. Dan biasanya tuh di China kan pasti kayak di Indo juga nggak sih, di setiap kelas pasti ada grup kelas kan. Iya, ada ketua kelas. Iya, ada ketua kelas. Dan kalau kita nggak bergaul, mereka nggak tahu, nggak nyari tahu siapa ketua kelasnya, gimana kita bisa masuk grup? Sedangkan grup itu berisi informasi tentang PR atau apa yang kita pelajari hari ini dan saling menukar informasi. Ya, betul. Oke, jadi yang selanjutnya adalah saya tertarik ya dengan literasi di China. Itu tuh sangat tinggi sekali. Nah, pengalaman saya ya, ketika saya melihat di sana sebelum ujian nih, itu pasti perpustakaan sudah di-booking. Sampai kita internasional. Jadi pas masuk perpustakaan tuh kalau di Indo kan biasanya entah lain kayak sepi atau kan di tempat adegan doang. Di sana tuh orang bener-bener kayak belajar. Iya. Bukunya semua di bener-bener 3 bulan sebelum ujian bukunya semua sudah tutup. Dan bisa kayak ngantri dari jam 6 pagi orang-orang udah ngantri untuk masuk perpustakaan. Kayak satu kursi saja tuh udah di-booking 3 bulan sebelum ujian nggak sih? Gitu. Bener. Udah kayak biasanya tuh udah kayak seperti itu. gitu. Dan kita international student tuh nggak bisa dapat kursi. Nggak bisa. Sampai sekarang itu mau belajar itu di apartemen ya. Itu mungkin karena di China tersendiri ya. Itu tuh mereka nggak bisa belajar di dorm, di asrama, karena memang di sana tuh peraturannya dorm itu tempat istirahat, bukan tempat belajar. Jadi di China tersendiri itu perpustakaan jadi ikon tersendiri, kampusnya nggak sih jadi ikon universitasnya. Jadi bahkan kayak saking banyaknya minat orang-orang buat belajar, perpustakaan tuh lebih besar daripada bangunan-bangunan lainnya. Sampai tangga-tangga itu full kan, bisa bawa sendiri kursi-kursi yang lipat, bisa sampai 20 lantai. Terus mutar kayak tawaf gitu sambil baca-baca. Bener-bener Culture banget sih kalau kayak kita kayak orang Indonesia. Iya benar. Itu salah satu yang harus kita pelajari dari mereka ya. Sebagai kita merantau ke sana, kita ambil sisi positifnya. Gitu. Harus kita tanamkan di diri kita nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah sama mereka, kita juga harus rajin membaca. Jadi menurut literasi peringkatan literasi, jadi orang yang paling cerdas di dunia pun itu memang dunia sih. Itu memang orang China ya, karena memang kutu buku banget gitu kan. Oke, jadi literasi di Cina sangat tinggi. Jiwa disiplin untuk kayak self study gitu kan. Kalau di Indo kita sehabis kelas tuh langsung hang out sama teman. Udah sadar diri dari kecil. Udah kayak habis kelas tuh paling main. Kalau mereka nggak habis kelas itu pasti makan, masuk ke perpustakaan, buka buku, review lagi pelajaran-pelajarannya, mempelajari. Kayak lu bener-bener ya orang ini kayak. Sampai saya pernah mengatakan ke teman Cina saya, kamu nggak ada istirahatnya gitu belajar. Dia mengatakan bahwa itu pukulan tersendiri sih bagi saya. Dia bilang bahwa belajar itu ada waktunya. Nanti kan kita masuk ke dunia kerja dan lain sebagainya itu nggak digunakan lagi. Nah, saya juga dapat gini ya. Saya bertanya kepada teman-teman Cina saya, kenapa sih kalau di China itu misalnya setahun sebelum kita lulus, kenapa harus sudah apply ke universitas yang akan dituju selanjutnya atau ujian masuk misalnya untuk kerja gitu. Kenapa bisa biasanya kan kalau S1 itu di tahun ketiga sudah emang benar-benar mempersiapkan diri untuk lanjut ke yang jurusan atau nggak dibilang master. Master. Kalau S2 kalau bahasa Indonesianya. Nah, kata teman aku tersendiri itu di China itu persaingan untuk dapat kerja itu susah banget. Susah banget. Dan mereka pikir kalau enak mau lanjut ke jenjang yang selanjutnya itu tuh lebih mudah karena difasilitasi sama pemerintahnya. Kayak lebih gampang gitu loh. Jadi menurut mereka daripada kan kalau lulus nanti belum pasti kan bisa langsung kerja. Jadi mereka lebih milih mungkin lanjut S2 langsung. Jadi kata temanku sih lebih enak lanjut sekolah dulu daripada cari kerja, karena lulusan S1 tersendiri di China itu susah banget cari kerjanya. Susah banget. Kompetisinya tinggi banget. Jadi mereka tuh lebih mending ambil S2 dulu dan itu pun dibiayain sama pemerintahnya. Maksudnya siapa sih yang nggak mau sekolah gratis
gitu kan. Terus mereka kayak pilihannya tuh banyak banget, dapat uang jajan, uang buku dan segala macam. Oke, jadi pendidikan di China itu mulai TK sampai kuliah itu digratiskan sama pemerintah. Oh enggak sih sebenarnya. Enggak semua. Enggak semuanya, cuman akses untuk pendidikan di sana tuh mudah. Oke. Cuma kalau bilang gratis enggak lah ya, enggak semuanya digratiskan. Cuman dimudahkan. Oke. Iya kan? Jadi kayak gampang banget menuntut ilmu selama ada kemauan. Betul. Jadi kalau di China itu ya, jadi hampir 100%, jadi 90% lebih itu tuh misalnya studennya itu lanjut sekolah gitu. Misalnya kalau dari S1 itu ke S2 itu hampir semua memilih untuk lanjut sekolah dulu. Iya. Soalnya kan teman-teman yang aku kenal sih, kan sekarang aku juga di tahun ketiga kan. Terus aku kayak nanya kayak kesibukan kalian apa sih akhir-akhir ini? Terus mereka kayak lagi belajar untuk lanjut ke master. Lah aku cepet banget kan masih ada 10 tahun lagi kan. Terus kata mereka enggak, jadi seleksi untuk masuk S2 itu udah dimulai dari tahun ketiga. Ya betul seperti itu. Jadi tidak seperti di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita tuh benar-benar udah dapatkan ijazah kita baru bisa daftar, misalnya apply universitas atau apply pekerjaan. Tapi kalau di China itu setahun sebelum kamu lulus itu udah apply, udah harus kompetisi untuk misalnya dapatkan universitas terbaik atau misalnya pekerjaan di pemerintahan atau pekerjaan apapun. Dan itu emang susah banget, susah banget. Saking susahnya memasukkan anak-anak di universitas kalau di China itu sampai orang tuanya pun itu stres gitu. Sampai membawa anak-anaknya itu ke universitas benar-benar kayak gimana ya, excited sekali gitu. Pas anaknya misalnya gagal, itu tuh pasti stres banget orang tuanya. Banyak seperti itu. Nggak cuma di China, di Indo juga kan kita kalau tapi kan kalau di China itu tuh mengantarkan anaknya ke universitas itu sampai benar-benar ngomong. Biasanya bahkan di China itu mereka habis S1, S2 langsung S3. Jadi rata-rata tuh jadi nggak heran di China tuh baru umur 22 udah S2. Jadi profesor kita profesor kita tuh 30 tahunan lebih. Jadi bahkan tuh dosen aku yang ngajar bahasa Mandarin, pas aku tanya kan, masa kamu umur berapa gitu kan? Dia bilang dia baru 23 dan dia udah S2. Iya, tuh emang. Dan kayak bapak cepat banget gitu nggak sih lulusnya dalam jangka belajarnya gitu kayak. Iya, di kampusku sendiri yang ini ya, yang di International Student Office ya, dosen-dosen yang mengajar Mandarin memang seperti itu, umurnya ya hampir seumuran dengan kita. Terkait dengan organisasi di China, nah kalau mahasiswa lokal sendiri itu kan banyak organisasinya ya. Ya, di China sendiri pun kan aku nggak tahu bagaimana sistem S1, S2 atau S3, tapi kalau S2 kayaknya belum fokus ke organisasi ya. Udah banyak pengalaman ya. Karena udah banyak itu juga research dan sebagainya. S1 gimana sih gitu masalah organisasi di China. Nah, di China sendiri itu jujur untuk organisasi untuk mahasiswa Inter sendiri itu terbatasi banget. Terbatasi banget. Dan itu harus disetujui sama sekolah International Office sendiri. Kalau nggak disetujui ya kita nggak bisa ikut. Nah, jadi kalau di kampusku itu sendiri, jadi international student itu cuma ini yang dibatasi, cuma bisa join di 2 klub. Nah, 2 klub itu maksudnya 2 organisasi. Nah, kalau misalnya saya gabung di organisasi sendiri, yaitu misalnya PPIT, ya, itu memang udah Indonesia ya. Untuk teman-teman itu mungkin memang udah diwajibkan untuk ikut organisasi itu dan sekalian kan mengenal sesama keluarga gitu kan dari kampung sendiri nggak ada salahnya kan. Dan memudahkan juga untuk misalnya kalau ada aktivitas-aktivitas gitu, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan misalnya culture gitu kan. Nah, kalau di kampusmu sendiri kan kampus aku tuh ada hampir 100-an klub gitu. Jadi ada nembak, ada writing, tulis, ada banyak banget nggak terhitung kan. Nah, jadi kamu sebelumnya untuk daftar di China itu secara mandiri atau dibantu atau pakai apa gitu kan? Untuk aku sendiri, aku tuh daftar mandiri. Yang mana kan yang setahu kita kan ya, setahu kita S1 itu untuk
pilihannya dikit banget kan, Iya. yang untuk dapat scholarship. Ya, Beda dengan S2. S2 sama S3. Nah, S1 sendiri itu cuma bisa melalui kedutaan, Ya. kedutaan dan melalui lembaga-lembaga lainnya. Cuman yang paling umum itu kedutaan kan. Iya. Dan aku daftarnya kemarin itu melalui kedutaan. Oke. Menurutmu untuk lolos untuk mendapatkan beasiswa ini mudah nggak sih? Untuk bilang namanya beasiswa ya pasti banyak banget peminatnya, ratusan ribu, dan maksudnya saingan kita itu bisa kayak beribu-ribu ke ratusan gitu kan. Itu banyak banget. Jadi menurut aku pribadi untuk dapatin itu nggak gampang. Kamu butuh effort yang besar. Ya, butuh usaha dan doa. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini, saya akan menyampaikan informasi kepada Tami dan teman-teman yang ingin melanjutkan S1, S2, S3 ataupun degree di China. Edumaca Private Course mempunyai program-program yang akan membantu teman-teman untuk mewujudkan mimpi tersebut. Wah, betul nih Kak. Terus bagaimana proses pendaftarannya dan apakah bakal dibantu juga untuk nyari universitas, beasiswa dan semacamnya? Apakah itu cuma untuk S1 doang? Iya betul, jadi bukan hanya untuk S1, tapi sesuai yang saya tadi katakan bahwa S1, S2, S3 maupun non-degree itu akan dibantu mulai dari proses pendaftaran, pencarian universitas yang akan dituju, kemudian sampai benar-benar kamu intake begitu di universitas yang kamu tuju. Nah, kita juga akan membantu untuk mencarikan beasiswa. Kemudian kalau misalnya beasiswa tersebut kan ada full scholarship ya, ada parsial. Nah kalau misalnya tidak memungkinkan, maka bisa juga apply untuk self funding. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar ke Universitas Cina, bisa datang ke Edumaca untuk dapat bimbingan dari ahlinya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kayak cara aku jalur mandiri yang mikirin dokumen apa sih yang diperlukan, harus nulis apa sih untuk studi dan lain-lain. Nah teman-teman yang tertarik bisa langsung datang ke Edumaca. Big Brother!